Musim kemarau. Saudara-saudara, mari kita bayangkan sejenak sebuah siang yang terik. Langit membentang luas, biru tanpa awan. Matahari bersinar dengan gagah, memancarkan panasnya ke segala penjuru. Tanah mulai merekah, retakan-retakan kecil muncul di sawah yang tak lagi diairi. Pepohonan merunduk, dedaunan menguning, sebagian gugur. Inilah wajah khas musim kemarau, sebuah masa yang tidak hanya memberi tantangan, tetapi juga menyimpan makna mendalam bagi kehidupan manusia. Musim kemarau adalah salah satu siklus alam yang paling nyata kita rasakan, terutama di negara tropis seperti Indonesia. Berbeda dengan daerah subtropis yang mengenal 4 musim, semi, panas, gugur, dan dingin, kita hanya mengenal 2, musim hujan dan musim kemarau. Sederhana, namun perbedaannya begitu terasa dalam keseharian. Kemarau biasanya hadir sekitar April hingga Oktober, meski waktunya bisa bergeser tergantung kondisi iklim global, seperti El Nino atau La Nina. Apa yang menjadi ciri khas musim kemarau? Pertama tentu saja cuaca kering. Hujan jarang sekali turun, bahkan di beberapa wilayah bisa tidak turun sama sekali selama berbulan-bulan. Matahari bersinar lebih lama, udara siang hari terasa menyengat, sementara malam bisa dingin menusuk. Kedua, sumber air mulai menyusut. Sungai-sungai mengecil, sumur-sumur menurun debitnya, bahkan beberapa waduk mengering. Ketiga, tumbuhan dan hewan harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup. Padi yang biasanya menghijau, kini berubah menjadi hamparan kuning keemasan sebelum akhirnya dipanen. Namun, musim kemarau bukan semata-mata membawa kesulitan. Ada sisi positif yang jarang kita sadari. Bagi para petani, kemarau adalah waktu panen. Padi yang ditanam saat musim hujan biasanya dituai di kemarau. Udara kering juga membantu hasil panen cepat kering, memudahkan proses penyimpanan. Bagi nelayan, laut lebih tenang di beberapa daerah, sehingga mereka lebih leluasa mencari ikan. Bagi masyarakat umum, musim kemarau adalah waktu yang baik untuk beraktivitas luar ruangan. Langit cerah memudahkan perjalanan, pesta rakyat, hingga upacara adat. Namun tentu, dampak negatifnya tidak bisa diabaikan. Kekeringan menjadi tantangan utama. Banyak daerah yang mengalami krisis air bersih. Pertanian lahan tada hujan bisa gagal panen. Hewan ternak kekurangan pakan. Bahkan, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat drastis di musim ini. Kita sering mendengar berita tentang asap pekat yang meliputi daerah-daerah di Sumatera dan Kalimantan, yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat. Musim kemarau juga meningkatkan potensi penyakit, seperti ispa akibat debu, atau dehidrasi karena kurangnya asupan cairan. Meski begitu, musim kemarau punya makna budaya yang mendalam. Dalam tradisi Jawa misalnya, kemarau sering dikaitkan dengan masa prihatin, masa untuk menahan diri, masa untuk belajar bersabar. Kekeringan diibaratkan ujian hidup yang harus dilalui dengan ketabahan. Di Bali, ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan saat kemarau untuk memohon hujan turun kembali. Bahkan, banyak masyarakat adat memiliki tarian, doa, atau sesaji khusus yang ditujukan untuk menjaga harmoni dengan alam. Semua ini menunjukkan bahwa musim kemarau bukan sekadar fenomena cuaca, melainkan juga bagian dari spiritualitas manusia. Musim kemarau mengajarkan kita arti keterbatasan. Ketika air melimpah di musim hujan, seringkali kita abai, boros, bahkan membiarkannya terbuang. Namun ketika kemarau tiba, barulah kita menyadari betapa berharganya setetes air. Kemarau juga mengajarkan arti perjuangan. Tanaman yang tetap tumbuh di tengah keringnya tanah, menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Hewan-hewan yang bermigrasi mencari sumber air, memperlihatkan kebijaksanaan alam dalam mempertahankan hidup. Dari sudut pandang filsafat, musim kemarau bisa diibaratkan fase dalam kehidupan manusia. Ada masa-masa subur, penuh rezeki dan kebahagiaan seperti musim hujan. Namun ada juga masa-masa kering, penuh ujian, seperti musim kemarau. Dalam fase itu, kita diuji, apakah kita bisa tetap tabah, bijak mengelola sumber daya, dan bersyukur pada apa yang ada. Kemarau juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Jika hutan terus ditebang, lahan terus dibakar, maka kemarau akan semakin panjang dan kering. Jika sungai dicemari, waduk tidak dirawat, maka krisis air akan semakin parah. Maka, musim kemarau bukan hanya peringatan, tapi juga panggilan agar manusia kembali selaras dengan alam. Saudara-saudara, ketika kita menatap langit cerah di musim kemarau, mari jangan hanya melihat panas dan debu.
Lihatlah juga pelajaran yang tersembunyi. Kemarau adalah guru tentang kesabaran, tentang ketahanan, tentang kebijaksanaan dalam menggunakan apa yang ada. Ia mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu penuh hujan dan kesejukan. Ada saatnya kering, ada saatnya sulit. Namun justru disitulah kita ditempa, agar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Dan akhirnya, ketika nanti hujan pertama turun setelah berbulan-bulan kemarau, kita akan menyambutnya dengan sukacita. Karena kita tahu, tanpa kemarau, kita tidak akan pernah benar-benar menghargai hadirnya hujan.